Halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Ada pertanyaan menarik dari teman kita nih. Bang, kalau kita cuma belajarnya dari YouTube, terus dari internet, baca artikel, dan lain sebagainya gitu, apakah memungkinkan untuk bisa jadi eksportir? Sementara kita nggak ikut kelas berbayar, nggak ikut pelatihan resmi dari pemerintah, apalagi bayar aplikasi dan ikut komunitas gitu. Apakah tetap memungkinkan untuk bisa jadi eksportir? Nah teman-teman, untuk menentukan kita bisa atau enggaknya jadi seorang eksportir atau bisa lakukan bisnis ekspor gitu ya, sebetulnya mungkin tempat kita belajar tuh cuma sepersekian persen gitu ya. Sisanya adalah yang paling menentukan banget menurut saya sejauh mana keseriusan kita dalam mempelajari ilmu ekspornya. Mau sumbernya dari YouTube pun, dari internet gitu ya, dari yang ada aja, dari buku misalkan, kalau kita lakukan secara serius, konsisten, dan actionnya dilakukan dengan tepat, kemungkinannya pasti jauh lebih besar. Sementara kalau kita lakukan ikut pelatihan, terus ikut coaching program, tapi dilakukan tidak konsisten dan actionnya tidak tepat gitu ya, actionnya kurang, ya bakalan tetap gagal nih teman-teman. Tapi mungkin begini ya, yang saya temukan beberapa waktu ke belakang ini adalah ada sedikit perbedaan ketika kita belajar secara mandiri dan ketika kita ikut pelatihan yang resmi gitu. Mungkin bedanya adalah di memahami ya. Di memahaminya kita harus menyusun sendiri kan kerangkanya kalau kita belajar secara mandiri. Jadi biasanya kan yang muncul dari sumber yang ada di internet, di YouTube itu ya, meskipun ilmunya memang lebih padat itu. Ilmunya lebih padat, tapi ya kita harus menyusun puzzle-nya secara mandiri gitu. Kita kadang-kadang belum tahu juga nih yang mana yang memang di awal, yang mana yang di akhir gitu ya. Jadi yang harus dipahami duluan tuh yang mana gitu ya. Itu kita yang harus coba menyusun puzzle-nya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita belajar secara mandiri, mungkin kelemahannya adalah kita nggak bisa ngukur. Nggak bisa ngukur kita memahami satu unit kompetensi itu atau belum gitu ya. Jadi tolak ukurnya itu seperti apa kalau kita sudah memahami unit kompetensinya atau belum gitu. Itu jadi hal-hal seperti itu tuh yang bakalan sedikit menyita waktu mungkin ya untuk beberapa orang tertentu. Tapi ada beberapa orang juga yang memang sudah paham gitu cara, oh ya ini kita mulainya dari sini dan ke sini gitu. Beberapa orang memang mengerti, tapi memang buat kebanyakan orang itu yang menyita waktunya adalah ketika belajar mandiri ya. Di sisi lain kita harus menyusun nih kerangkanya yang benar yang seperti apa gitu. Urutan yang pertama itu apa dulu nih kita pelajari, yang kedua ini, yang ketiga ini gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih itu tadi gitu, kita nggak bisa ngukur kita memahami satu unit kompetensi itu dengan cara apa nih kita ngukurnya gitu. Karena nggak mungkin kita ngetes diri sendiri gitu ya. Nah tapi mungkin gini ya teman-teman, solusinya adalah buat teman-teman yang belajar secara mandiri, belajar dari sumber-sumber yang ada gitu ya di internet, di YouTube. Mungkin alangkah lebih baiknya kalau kita belajar bareng-bareng dengan teman-teman yang sedang belajar juga gitu ya. Jadinya kita bisa diskusi yang mana memang yang teman-teman belum paham, terus teman-teman yang lain sudah paham, ya kita bisa sharing. Atau mungkin cara menyusun rangkaiannya itu yang benar seperti apa, ya kita bisa diskusi. Atau cara yang kedua mungkin teman-teman bisa cari mentor friend gitu, semacam orang-orang yang memang sudah expert di bidang ekspor atau sudah berhasil ekspor, ya udah silaturahmi terus ya jadi teman sekaligus mentor gitu ya, untuk ya mereka karena memang sudah kerjaannya jadi eksportir, ya mereka bakalan tahu nih seseorang bakalan dikatakan kompeten atau sudah mampu memahami satu unit kompetensi ketika sudah berhasil melakukan apa. Itu yang akan terjadi itu teman-teman ya. Jadi itu mungkin ya sekilas bakalan tetap sama sebetulnya gitu ya. Karena ilmu-ilmu di YouTube, di internet ya kurang lebih ya sama juga gitu ketika di materi-materi yang ada di pelatihan. Cuma bedanya kalau di internet atau di YouTube seperti ini, itu kita harus menyusunnya sendiri puzzle-nya sehingga akan lebih menyita waktu nih buat teman-teman yang belajar ekspor. Sementara mungkin perbedaannya kalau kita ikut yang coaching program misalkan, ini diselenggarakan oleh profesional gitu ya, karena memang ada juga beberapa coaching program yang asal ada aja pelatihannya gitu ya, tanpa terstruktur.
Tapi kita katakan atau kita ceritakan yang terstruktur ya. Jadi kalau kita ikut acara coaching program, pelatihan ekspor misalkan ya, itu memang dari awalnya pun, dari buku materinya, dari modulnya gitu ya, itu memang sudah disusun sedemikian rupa oleh para ahli gitu ya, yang kompeten di bidang itu. Sehingga ya urutannya itu jelas gitu. Dalam artian ketika kita mengajarkan satu unit kompetensi, itu bakalan ada tuh yang namanya capaian unitnya itu seperti apa. Jadi pelatihan itu akan dikatakan berhasil kalau siswanya atau peserta pelatihannya sudah berhasil ngapain. Nah itu teman-teman yang bedanya gitu. Ketika kita belajar mandiri dengan kita belajar di kelas yang penyelenggaranya bagus gitu ya seperti itu. Jadi kita bisa diukur nih sejauh mana kita memahami tentang satu unit kompetensi tersebut. Misalkan untuk mengurus dokumen ekspor, berarti capaian unitnya adalah si peserta mampu menyediakan dokumen ekspor sesuai permintaan eksportir ya, sesuai permintaan importin dan lain sebagainya gitu ya. Kalimatnya seperti itu. Jadi jelas gitu, Pak. Terus juga ada nanti soal-soal ya, seperti mungkin memecahkan studi kasus atau mungkin dari observasi. Itu memang sudah dirangkai sedemikian rupa. Itu makanya kalau kita ikut pelatihan yang tepat tuh ya agak terstruktur memang gitu ya. Jadi kerangkanya tuh lebih jelas aja, lebih jelas. Terus juga mungkin tolak ukur kalau kita paham atau belumnya itu kita ketahuan gitu ya. Sejauh mana kita memahami tentang materi tersebut gitu. Nah gitu teman-teman ya, bedanya kalau kita ikut pelatihan terus sama kita belajar mandiri cuma di itu aja, di waktu. Kalau kita belajar secara mandiri mungkin ya kita harus menyusul puzzle sendiri kan bingung juga nih yang mana nih gitu. Jadinya itu menyita waktu untuk kita. Tapi kalau kita ikut pelatihan yang benar ya, pelatihannya yang benar ya. Ya minimal kita tahu gitu ini urutannya yang mana dulu nih. Karena memang di situ ada modulnya, ada buku materinya seperti itu. Terus tolak ukur kalau kita paham tuh ada gitu. Bisa diukur dari nilai atau diukur dari penyelesaian masalah gitu seperti itu teman-teman ya. Itu yang terjadi. Sebetulnya ya walaupun kita ikut acara seperti itu pun yang resmi gitu ya, yang memang instrukturnya kompeten, tapi kitanya memang kurang serius, kurang pokoknya kurang aja, misalkan actionnya kurang, walaupun materinya sudah paham, actionnya kurang, ya bakalan tetap gagal gitu. Tapi walaupun kita lakukan secara mandiri, terus cari materinya dari sumber-sumber yang ada aja, tapi kita lakukan dengan serius, terus actionnya juga luar biasa, ya pasti kemungkinannya pasti jauh lebih besar juga. Cuma mungkin di waktu aja sih menurut saya. Waktu memahami kerangkanya gitu. Jadi urutannya tuh kalau kita belajar mandiri tuh agak bingung nih urutannya yang mana dulu. Tapi kalau ikut pelatihan mungkin sudah sedikit ada gambaran seperti itu teman-teman. Jadi walaupun belajarnya cuma dari YouTube nih teman-teman ya, tetap ada kemungkinan untuk bisa jadi eksportir. Kemungkinannya tetap besar kalau kita belajar dengan serius dan sungguh-sungguh, actionnya dilakukan dengan tepat dan luar biasa. Walaupun kita ikut pelatihan yang resmi, yang yang instrukturnya sehebat apapun, kalau kita lakukannya tidak konsisten nih dalam actionnya gitu ya, ya pasti bakalan tetap gagal juga gitu. Cuma itu perbedaannya ya, sedikit perbedaan antara kita lakukan secara mandiri nih belajarnya dengan kita ikut acara pelatihan. Ini kita bicara pelatihan yang profesional ya, yang pelatihan yang bagus. Karena mohon maaf nih, ada beberapa pelatihan juga yang asal ada pelatihannya aja, asal ada fotonya aja ya. Gitu, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu sharing video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak. Semoga ada sedikit gambaran nih buat teman-teman yang sedang belajar ekspor. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman seputar ekspor, boleh ditulis di kolom komentar di bawah sini nih. Untuk gambaran teman-teman kita yang sedang belajar ekspor juga. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.